Malam ini kita akan membahas tentang hati-hati terjebak dengan 5 komitmen iblis. Nah, iblis itu punya komitmen, Bunda. Dan iblis itu adalah makhluk yang fokus dengan komitmennya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira di 5 komitmen ini kalau kita sambungkan dengan kisah yang disampaikan oleh Bunda Isti tadi tuh ini ya, itu adalah komitmen iblis yang membisikkan kepada Abdullah bin Ubay untuk memperbesarkan masalah dan menjadi penyebar gosip gitu. Itu kan pasti adalah perilaku iblis. Itu adalah salah satu dari komitmen iblis. Oke, kita akan kita akan bahas ya yang pertama. Iblis ini sebagai makhluk Allah juga gitu ya. Jangan lupa Bunda, iblis itu juga makhluk ciptaan Allah ya, sama seperti kita. Nah, jadi sebagai makhluk ciptaan Allah yang eh, memiliki goals gitu, memiliki goals dia 5 komitmennya. Ini mungkin ya Bunda pernah dengar. Yang pertama itu iblis sebagai iblis gitu ya. Dia berkomitmen untuk menghalangi kita manusia dari jalan yang lurus. Itu adalah komitmen dia yang pertama. Tahu ya, makna dari komitmen adalah bertekad untuk mengejar hal itu ataupun melakukan hal itu. Jadi iblis ini dia punya komitmen, pokoknya aku harus menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Karena kalau aku membiarkan mereka jalan dengan lurus, maka aku nggak ada teman di neraka. Benar? Benar ya. Ah, Kira-kira Kira-kira untuk komitmen yang pertama ini, apakah kita semua pernah merasakannya? Pernah? pernah, Masya Allah. Pernah. Insya Allah selama menjadi manusia, selama ayah bunda masih menjadi manusia, statusnya manusia Allah pasti pernah dihalangi oleh iblis dari jalan yang lurus. Gitu. Iblis bahkan sudah berakad dengan Allah sampai Allah masukkan di Al-Quran, Quran surah Al-A'raf ayat 16. Kita lihat ya. Apa bunyi ayatnya? Kita buktikan. Ini Al-Quran, Siti mau tanya dulu. Al-Quran ada amandemennya, bunda-bunda, ayah-ayah? Tidak ada. Nih. Nah, jadi di Quran surah Al-A'raf ayat ke-16, iblis sudah berakad dengan Allah. Bilang kayak gini, "Qala fabima awaitani." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim." Pasti aku nih, bahasanya pasti gitu. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka, mereka ini kita ya, dari jalanmu yang lurus. Nah, maka dari itu jangan heran ayah bunda kalau misal usahanya mulus aja. Ya Allah, ini aku buka usaha ini untuk banyak berziswa loh. Kok ya masih sulit ya? Gitu. Ya Allah, aku cuma pengen jadi manusia yang baik. Kenapa orang-orang tidak membalas kebaikanku? Nah, itu karena apa? Karena sudah ada panitia penghalang jalan kita yang lurus. Gitu, ayah bunda. Nah, ini ya, ini Quran surah Al-A'raf, Quran surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 16. Nah, ini komitmen iblis yang pertama. Bayangin, dari 5 komitmen, baru masuk ke 1 komitmen aja, kita sudah mengalaminya. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita jalannya kita rasa kok ya nggak lurus, kok ya imanku kadang turun naik, kok ya ini kok sepertinya sulit gitu ya. Ini aku mau berbuat baik kok sulit gitu. Nah, itu jangan heran
Nah, jadi mulai sekarang kalau ada masalah, ada istilahnya batu, kerikil, pasir gitu ya, sedikit, jangan langsung putus asa. Kalau kita putus asa, berarti kita kalah dengan iblis. Gitu. Bayangin kalau misalnya kita sedang berjalan nih di jalan yang lurus gitu ya, treknya lurus. Terus ada penghalang gitu. Nah, kita yang sudah punya goals, tujuan di depan, goalsnya kan adalah surga. Karena kita udah ada tujuan di depan, sebisa mungkin kita akan melewati rintangan yang ada, benar nggak? Benar. Benar. Nah, jadi jangan mau kalah dengan rintangan itu. Ketika kita menyerah dengan rintangan itu, maka ya udah kita kalah dan iblis akan tertawa terbahak-bahak. Tuh kan benar, makhluk Allah yang paling mulia itu aku. Mana katanya manusia yang paling baik? Wong mereka nyerah kok sama aku. Padahal baru aja dikasih sedikit rintangan. Gitu. Gitu ya, ayah bunda semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi untuk malam ini itu materinya adalah 5 komitmen iblis. Bayangin ya, 5. Baru satu aja kita rasanya kok ya sudah, aduh bener banget Mbak Siti. Aduh bener, aduh iya lagi gitu ya. Baru satu bunda, masih ada 4 lagi. Gitu, oke. Penasaran yang kedua? Yang kedua kira-kira apa? Ada yang tahu? Tadi yang pertama adalah iblis menghalangi kita dari jalan yang lurus. Yang kedua, iblis mendatangi kita. Bayangin, iblis mendatangi kita dari 4 arah. Tahu nggak arahnya mana aja? Depan, belakang, Depan kiri, itu apa? Kanan, kiri, Depan, belakang, kanan, dan kiri. bawah, depan, kanan, belakang. kiri. Tuh, bayangin. Istilahnya kita udah dikepung. Gitu ya. Kita udah dikepung. Kita nggak gerak aja, dia udah ada di depan, ada di belakang. Di kanan ada, di kiri ada. Nih, lihat. Di depan tuh maksudnya angan-angan. Jadi selalu membayangkan angan-angan di otak kita. Selalu membisikkan, tuh kan, seandainya kamu nggak nikah sama dia, pasti kamu udah kaya raya. Angan, angan-angan. Jadinya efeknya apa? Jadinya bete sama suaminya. Jadinya kayaknya suami aku nggak seganteng dulu ya. Gitu. Aduh, aduh, itu suami orang, Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Itu adalah angan-angan yang dibuat oleh iblis. Dibuatnya seakan-akan semua yang bukan milik kita itu indah. Aduh, seandainya aku sama dia ya. Nah, jadinya kan dosa. Jadinya kita kemana-mana pikirannya. Gitu. Aduh, seandainya dulu tetap kerja, nggak resign gitu ya. Seandainya dulu tetap kerja, nggak resign, nggak cuma ngurus anak. Jadinya sebel sama anaknya. Gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ini tujuannya apa kita belajar ini? Agar kita tahu, oh ternyata kalau saya berandai-andai dan itu sekiranya membawa banyak mudorot, membawa banyak kerusakan ataupun kerugian, maka kita tahu itu datangnya dari Iblis. Nah, jadi cepat-cepat istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya Allah. Hamba tahu yang hamba jalani saat ini adalah takdir terbaik hamba. Inilah pilihan engkau. Gitu ya. Nah, ini tujuannya kita belajar. Bayangin kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Gitu ya, ayah bunda. Oke, tadi udah dari depan, terus dari belakang, dari masa lalu. Diingat-ingat, terus masa lalunya enggak, move on. Aduh, diingat-ingat terus masa lalu. Aduh, hamba ini manusia paling berdosa. Udahlah ya Allah. Engkau pasti juga nggak akan memaafkan hamba. Gitu. Jadinya apa? Dengan dalih. Aduh, ini
aku udah manusia paling berdosa, udahlah sekalian aja, udah kecebur ke kolam kubangan dosa juga, udahlah sekalian basah aja. Tidak ada jadinya karena sudah terkepung dan teringat dengan masa lalu, siapa sih sekarang yang nggak punya dosa gitu ya? Nah, karena kita selalu ingatnya dosa aja terus gitu, masa lalu, jadinya sekarang udahlah kayaknya aku taubat juga nggak diterima sama Allah. Jadinya tidak mau memperbaiki diri, tidak mau bertobat. Padahal Allah Maha Penerima taubat. Sering ya kita mendengar orang-orang yang dulunya kisah yang pelacur itu aja, Afwan, kisah yang pelacur aja itu dengan kebaikan hatinya untuk beramal soleh, memberi minum makhluk Allah, meskipun itu anjing gitu ya, itu ternyata masuk surga. Karena apa? Karena Rahman dan Rahimnya Allah. Nah, masa kita sebagai manusia punya Tuhan yang sangat pemaaf, penerima taubat, itu kita nggak mau berusaha memperbaiki diri gitu ya. Nah, bayangin kalau kita terjebak dengan masa lalu, maka kita tidak akan maju gitu. Nah, itu semakin kita terjebak dengan masa lalu, semakin kita tidak mau memperbaiki diri, semakin kita tidak mau bertaubat, maka iblis semakin suka. Kenapa? Karena kita tidak akan bertaubat, tidak akan memperbaiki diri. Misalnya sampai nanti kita wafat seperti itu, maka iblis dapat teman baru. Nauzubil, nauzubillahi min dzalik. Oke, nah ini juga ada ya di ayat Quran surah Al-A'raf ayat 17. Jadi ini semuanya sudah ada di Al-Quran nih. Statement iblis. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka atau dari depan dan dari belakang mereka, juga dari kanan dan dari kiri. Nah, dari kiri ini dia itu pokoknya defense ataupun rejected dengan ajakan-ajakan kebaikan. Misalnya, diajak, ayo ikutan sebar-sebar nasi untuk bagi-bagi ke adik-adik yatim penghafal Quran. Enggak nanti dikira ria. Alasannya takut dikira ria. Padahal tidak. Nah, itu tuh angan-angan dari iblis. Itu tuh bisikan-bisikan iblis biar orang ini tidak dapat jatah untuk beramal soleh gitu. Nah, itu udah dari kiri. Terus dari kanan apa? Merasa. Nah, ini bahaya ya. Paling bahaya. Terutama untuk kita yang sudah ngaji. Digoda iblis dari sebelah kanan ataupun merasa paling baik, paling benar, lalu menjudge orang lain. Nah, itu yang paling bahaya. Kita merasa, misalnya Siti merasa udah ngaji. Terus ngelihat orang gitu ya, gampang banget menjudge orang. Aduh, orang itu gimana nanti wafatnya ya. Itu orang itu udah pasti masuk neraka dah. Masuk neraka bulat-bulat. Orang kayak itu kelakuannya. Astagfirullahaladzim. Pakai astagfirullah sih. Tapi menjudge orang. Aduh, itu udah pasti masuk neraka. Udah nggak ada ampunan buat dia. Emangnya kita panitia surga neraka? Bener nggak? Gitu. Nah, jadi ini ya, pengen disampaikan, semakin dekat ataupun semakin kita sering mengaji gitu. Nah, penyakit merasa itu sedikit banyak akan cepat kambuhnya, ayah bunda. Gitu. Ya, jadi harus hati-hati. Banyak-banyak istighfar. Karena depan, belakang, kanan, kiri itu sudah di komitmen, sudah istilahnya di booking oleh setan, maka dia akan menjebak kita dari 4 arah ini. Hanya 2 arah, kayaknya pernah ya Siti sampaikan, hanya 2 arah yang tidak bisa dia jangkau ataupun dia kacau, yaitu dari atas dan dari bawah. Dari atas kalau kita ingat sama Allah, dan kalau dari bawah ketika kita ingat mati. Gimana psikologi orang yang ingat mati? Maka tidak sempat dia mengurusi urusan orang, dia hanya fokus kepada dirinya, dosanya, dan amalan apa yang akan dia bawa saat dia mati nanti. Benar? Benar.
Oke, alhamdulillah. Jadi tadi iblis komitmen yang kedua apa ya Bunda? Iblis mendatangi kita dari 4 arah. Dari 4 arah. Dari mana aja? Dari Depan, kanan, Depan. kiri, Depan itu apa? Angan-angan. Lalu yang kedua, belakang, belakang. Belakang itu apa? Selalu Selalu benar. Yang ketiga, suri kanan. kebaikan. dari sebelah kiri. Dia sulit banget diajak untuk beramal soleh. Yang keempat, paling benar. oke, Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa. Oke, alhamdulillah, itu sudah yang kedua. Tadi yang pertama menghalangi, iblis yang pertama adalah menghalangi dari jalan yang lurus. Lalu yang kedua, dia berkomitmen untuk mendatangi kita dari 4 arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Lalu yang ketiga, iblis berkomitmen untuk membuat manusia memandang baik perbuatan maksiat. Jadi maksiat dianggap lumrah. Kejadian nggak sekarang? Ya, Banyak Kejadian. hal yang terjadi. banyak. Oke, nah ini cukup menyedihkan ya Ayah Bunda ya. Bahkan, aduh sekarang tuh dengar berita yang ya anak kecil, hamil di luar nikah gitu ya. Terus ya yang diperkosa, Afwan. Pokoknya macem-macem. Ada yang pacaran terus hamil, akhirnya karena hamil pacarnya dibunuh. Semudah itu gitu ya. Semudah itu mengakhiri hidup orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sungguh sangat miris. Jadi sekarang ini lagi marak-maraknya nih. Perbuatan maksiat dianggap lumrah. Ah, biasa. Bahkan ada juga tidak sedikit orang tua yang bilang, nggak pakai malu-malu tuh bilang, misalnya anaknya kuliah di luar kota gitu, bertemulah dengan teman mungkin lawan jenisnya yang sudah dikenal juga sama orang tuanya ya, dan itu tidak sungkan orang tuanya bilang, kebetulan dua sejoli ini nih pacaran misalnya, katakanlah seperti itu ya, nggak sungkan juga orang tua dari yang cewek tuh bilang, nak titip anak ibu ya, titip anak ibu tolong jaga. Nah, itu pintu masuk. Bayangin, pintu masuknya dibuka oleh siapa? Oleh orang tua sendiri. Nah, itu. Jadi, jangan pokoknya titipkan anak dengan Allah aja. Gitu ya. Ya Allah, di tahajudnya ayah bunda itu kalau punya anak sedang jauh gitu ya, dititipkan, ya Allah, mohon penjagaanmu untuk anak hamba. Engkau sebaik-baiknya penjaga. Jangan minta jagain sama makhluk. Apalagi orangnya umurnya sepantaran. Apalagi lawan jenis. Ya, gitu. Jadi jangan sampai justru kita yang malah menjerumuskan anak kita. Bayangin, sebelum-sebelumnya mereka tidak ada perasaan. Gitu ya. Tapi karena kita membukakan pintu maksiat, istilahnya seperti itu, kita membukakan pintunya, akhirnya karena mereka sering bersama, kalau misalnya yang anak bundanya sakit, terus karena yang cowok ini merasa sudah diamanahi gitu ya, sudah diamanahi, aduh aku harus menjaga dia, sakit, akhirnya dibawain makanan, dikasih perhatian, dibeliin obat, kesengsem nggak anaknya? Ujung-ujungnya apa? Udah tahu ya kemana ya? Nah, itu berawal dari lisan orang tua yang mungkin niatnya baik, tapi niat baik itu tidak ditangkap dengan balutan iman oleh yang mendengar. Mungkin kan maksud Bunda, aduh, maksud saya tuh dilihatkan, ya cukup dilihatkan aja, dijaga. Kalau ada apa-apa bilang ke saya, bukan malah dia yang turun tangan masuk kamar kosan. Gitu ya.
Nah, itu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Siti? Apakah benar ini setan berkomitmen untuk membuat manusia itu memandang baik perbuatan maksiat? Ada nggak di Al-Quran, Mbak Siti? Jangan sembarangan ngomong. Ada. Ada di Quran surah Al-Hijr ayat 39. Tak bukain ya. Quran surah Al-Hijr surah keberapa? 15 nih. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Tuh bayangin ya bahasa setan. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti begitu banyak dari tadi ayat-ayat yang kita baca itu setan berulang kali menyebutkan kata-kata pasti ya. Nah bayangin, begitu berkomitmennya dia. Gitu. Misalnya ayah bunda, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya, pasti mungkin ada beberapa yang sudah pernah menerima khitbah gitu ya, khitbah ataupun akad gitu ya dari anaknya, misal anaknya perempuan. Nah itu pasti yang pihak laki-lakinya, misalnya bapaknya bilang jangan kamu buat sedih ya anak saya, siapa, insya Allah pasti gitu ya. Nah itu komitmen. Iblis pun demikian. Bayangin berapa kali iblis bilang pasti. Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik maksiat dan pasti aku akan menyesatkan mereka. Tuh, perbuatan maksiat dianggap dia membuat orang-orang itu perbuatan maksiat itu hal yang biasa. Bahkan hal yang baik. Aduh, masa udah umur segini belum ada pacar? Mau tak cariin pacar gitu. Itu kan memandang baik perbuatan maksiat. Harusnya, aduh udah umur segini, Ndok mau ibu coba taruh kan? Gitu. Harusnya gitu. Gitu ya. Nah, ini sudah pasti disesatkan. Nah, ketika kita sudah memandang maksiat itu suatu hal yang lumrah atau bahkan baik gitu ya. Nah, otomatis kita akan tersesat. Yang harusnya ke kanan, kita malah ke kiri. Harusnya lurus, kita malah belok. Tuh. Ini adalah komitmen dari iblis. Nah, ada antivirusnya. Gimana nih biar kita itu tidak termasuk ke dalam dan tidak tergoda oleh komitmen iblis yang ketiga, yaitu yang ini. Nah, jadilah orang-orang yang mukhlis. Iblis itu enggak bisa menggoda orang-orang ikhlas. Ayah bunda, gitu. Ya. Nah, ini ada di Quran Surah Al-Hijr ayat 40. Coba kita buka ya. Quran Surah Al-Hijr. Nah, ini untuk Anda pelan-pelan coba dihafal nomor ini ya. Nomor, apa namanya, nomor surah. Masih kita belum bisa, nih ya, ini 2 ayat tadi. Belum bisa menghafal 30 juz, minimal kita hafal dulu nomor surahnya ya. Nah ini illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Orang-orang ikhlas adalah orang-orang yang terpilih. Namanya mukhlis. Gitu. Nah orang mukhlis ini adalah orang-orang yang hatinya itu tenang. Hatinya bersih. Atau kolbun salim. Nah materi tentang kolbun salim itu ada di YouTube Meme Indonesia. Gitu. Ada 11 bagaimana caranya kita agar mendapatkan kolbun salim. Ada 11 cara. Nah, itu silahkan ditonton ya di YouTube Indonesia. Oke. Yang tadi yang pertama, iblis berkomitmen untuk menghalangi kita dari jalan yang lurus. Yang kedua, iblis berkomitmen untuk mendatangi dan menggoda kita dari 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan. Oke, yang ketiga, iblis pasti membuat kita menganggap baik perbuatan maksiat. Nah, gimana agar kita tidak memandang baik perbuatan maksiat? Jadilah orang-orang
muklis atau orang-orang kolbun salim. Nah, iblis itu tidak bisa menggoda orang yang hatinya ikhlas, nothing tulus, gitu ya. Oke, yang keempat, nah ini lebih serem lagi. Yang semakin kesini tuh kayaknya semakin serem gitu ya. Komitmen iblis ini, aduh, dari 1 sampai 3 kok ya. Kayaknya saya pernah semuanya gitu. Ayah bunda ya. Ya iya memang. Karena kodratnya kita manusia adalah digoda oleh dia. Biar tidak tergoda, makanya kita harus tahu dulu gitu. Nah ini, yang keempat ini lebih seram lagi. Karena bukan cuma kita, tapi keturunan-keturunan kita juga disesatkannya. Aduh iblis, nggak cukup kah aku aja kau sesatkan gitu? Kok ya sampai ke keturunanku juga gitu ya. Nah ini sudah menjadi janji ataupun komitmennya menyesatkan manusia sampai ke keturunannya. Nah, ini ada di Quran surah Al-Isra. Iblis berkata, "Terangkanlah ketika orangnya yang kau muliakan atas diriku." Siapa itu? Manusia. Manusia yang dimuliakan, lebih mulia daripada iblis. Makanya iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Gitu. Sungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Nah, sebagian kecil ini tadi orang-orang yang mukli. Bayangin, bahasa iblis adalah sebagian kecil. Berarti nggak banyak, ayah bunda. Nggak banyak yang bebas dari godaan iblis. Nah, semoga kita menjadi dan termasuk ke dalam orang-orang yang sebagian kecil itu. Amin, amin, Allahumma amin. Ya. Nah, ini ada di Quran surah Al-Isra ayat 62. Nah, ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan agar anak keturunan kita tidak disesatkan oleh iblis. Mau tahu? Mau tahu nggak kira-kira? Kalau nggak mau tahu, Mau. masih ngantuk apa enggak? Mau banget. Mau banget. Oke, siap. Nah, karena tadi masih semangat ya, kirain udah ngantuk. Mau. Jadi ini tuh, aduh, telat tuh bundanya kayaknya. Jadi ini tuh, apakah terpana karena materinya atau, aduh, Mbak Siti, ternyata saya Lagi 24 jam, ternyata saya 24 jam digoda iblis gitu ya. Insya Allah, tabarakallah. Oke, nah ini untuk eh, antivirus ya, bahasanya adalah antivirus. Antivirus agar iblis itu tidak bisa menyesatkan kita dan juga keturunan kita itu ada 3 caranya. Nah, ini sebagai di sini kan banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak, bahkan cucu atau ada yang juga sudah punya cicit gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan agar anak cucu keturunan kita tidak disesatkan oleh iblis. Oke, kelihatan? Nih, yang pertama yang harus kita ajarkan ke anak cucu kita adalah ini. Yang pertama di Quran surah An-Nisa ayat 9. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Nah, ini ya di Quran surah An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi anak cucu kita sedari dini sudah kita jadikan mentalnya untuk takut kepada Allah. Insya
Allah, anak udah kita ajarkan sedari dini untuk takut kepada Allah, insya Allah itu jadi pondasi yang kuat bagi mereka. Gitu ya. Nih, jangan sampai kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Lemah artinya di sini adalah lemah dalam artian dia gampang dirayu oleh setan. Kenapa? Karena tidak ada pondasi, tidak ada apa namanya ya, eh, peli- sebaik-baiknya pelindung diri kita adalah Al-Quran. Itu bisa dijadikan tameng kehidupan. Nah, terus yang kedua, yang pertama, pastikan anak keturunan kita takut kepada Allah. Lalu yang kedua, nih, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sering kita dengar. Api neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Dan selalu nih, kata kuncinya nih, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tadi, agar anak keturunan kita tidak digoda oleh iblis gitu ya. Yang pertama, kita harus ajarkan mereka menjadi manusia yang takut kepada Allah. Yang kedua, kita ajarkan mereka untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, bukan sebaliknya. Bukan menjauhi perintahnya dan mengerjakan larangannya, tapi mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Nah, itu. Terus antivirus yang ketiga. Ini memang antivirusnya triple combo. Karena apa? Karena kita mau menjaga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Yang ketiga, perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan sabar. Nah, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Kita ajarkan kepada anak cucu kita untuk sholat dan sabar. Sabar dan sholat ini selalu disandingkan. Saking pentingnya, gitu ya. Gitu. Itu adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini di Quran Surah An-Nisa ayat 9 kita ajarkan kepada anak cucu kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di Quran Surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 6 ini kita ajarkan ke mereka untuk mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Terus yang ketiga, kita ajarkan anak cucu kita untuk sabar dan sholat. Itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar anak cucu turunan kita tidak digoda oleh iblis. Pun misalnya iblis bisa menggoda dia sudah punya pondasi yang kuat. Dengan sabar, sholat, udah ada rasa takut sama Allah, terus dia hanya mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah. Pun kalau dia melenceng sedikit, dia akan cepat balik lurus lagi. Gitu ya. Namanya juga kita manusia hanya berikhtiar. Oke, yang pertama, iblis berkomitmen untuk menghalangi kita dari jalan yang lurus. Yang kedua, iblis menggoda kita dari 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan. Yang ketiga, iblis membuat maksiat itu menjadi perbuatan baik. Kita memandang maksiat itu adalah perbuatan baik. Terus yang keempat, dia berkomitmen untuk menyesatkan kita dan juga anak keturunan kita. Dan yang kelima adalah ini pamungkasnya. Kenapa sih iblis tuh kok kayak nggak ada kerjaan lain aja dia selain menggoda-goda kita gitu ya? Nah, kenapa iblis menggoda-goda kita? Karena nih, iblis mendapatkan perintah dari Allah langsung untuk menghasut orang-orang kafir. Nah, jadi jangan heran ayah bunda kalau sekarang kita ada di zaman yang aduh, ini jadi Islam yang mana nih yang benar gitu ya. Kok ya kayaknya aku mendengar berita tuh Islam tuh kok ya jelek banget gitu Mbak Siti.
ini adalah adu domba. Itu adalah kerjaan iblis. Gitu ya. Iblis mendapat perintah langsung dari Allah untuk menghasut orang-orang kafir. Nah, makanya orang-orang kafir sedang berlomba-lomba membuat sesuatu yang menjauhkan kita baik dari Al-Quran dan juga dari Allah. Membuat sesuatu yang membuat kita terlena sehingga sampai lupa beribadah. Membuat sesuatu yang menjadi mesin maksiat untuk kita. Maksiat apa? Maksiat mata. Jadinya maksiat tangan juga. Jadi scroll-scroll terus. Gitu ya. Nah, bayangin aja, sekarang kita kalau buka sosmed, buka hiburan-hiburan gitu nggak akan ada habisnya ya, ayah bunda ya. Bayangin kalau kita tidak punya pondasi ibadah, tidak punya pondasi takut pada Allah, tidak punya pondasi untuk mengerjakan perintah Allah, maka kita akan terlena dengan teknologi yang ada sekarang. Kita akan TikTokan terus, kita akan YouTubean terus sampai lupa sholat. Odotnya juga nggak kekejar gitu. Nah, itu ya. Jadi iblis mendapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 83. Oke. Sip. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, jadi itu tadi sudah kita bahas 5 komitmen iblis. Harapannya apa gitu ya setelah kajian ini? Harapannya karena kita udah tahu gitu ya komitmen iblis, maka ketika kita sedang berada di fase digoda oleh iblis, maka kita sudah punya perisai. Gitu ya, ayah bunda. Begitupun misalnya untuk anak cucu kita gitu. Nah, pelan-pelan kita ajarkan takut kepada Allah gitu ya. Terus yang bunda-bunda dapatkan di kajian-kajian itu, ayo pelan-pelan disampaikan juga ke mereka gitu. Ayolah nak, ngaji. Gak apa-apa kalau misalnya dia belum pernah ngaji, jangan langsung suruh baca artinya. Mental. Suruh aja dulu dia ngaji. Kalau dia udah ngaji, udah istiqomah baca Arabnya aja baru pelan-pelan. Ih, nak lagi baca apa? Surah apa? Ayat apa? Gitu. Oh, ayat segini. Bentar ya, Bunda lihat dulu artinya. Percayalah, ketika ayah bunda berbicara seperti itu kepada anak, ayat yang dibaca pun itu pasti dari Allah. Gitu. Ya. Karena Allah Maha Pemberi hidayah. Kita sebagai orang tuanya nggak bisa memberi hidayah itu. Hanya Allah yang bisa memberi hidayah kepada hati setiap manusia, termasuk anak kita. Biar dikata pun kita ini adalah orang tuanya, gitu ya. Kita nggak mungkin bisa. Kan sering ya kita mendengar gitu, melihat kejadian, oh itu bapaknya kiai, kok anaknya judi gitu. Nah itu karena hidayah itu hanya milik Allah. Allah yang bisa memberi ke hati setiap manusia. Gitu kita tugasnya hanya berdoa dan berikhtiar. Rasulullah aja nggak bisa memaksa seluruh keluarganya untuk masuk Islam. Gitu ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bunda-bunda soleh semuanya, ayah-ayah soleh semuanya. Nah, ini adalah yang bisa Siti sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, untuk minggu depan, siapa nih kira-kira yang mau sharing? Sharing satu ayat aja. Misalnya pernah apa gitu, terus dapat ayat. Ada nggak? Boleh, siapa nih? Saya boleh, Kak? Bunda Maimunah Izhar. Benar ya? Betul, Kak. Bunda Maimunah Izhar, santri MIM batch berapa, Bun? Baru, Kak. belum jadi santri MIM. Baru.
baru Oh, masuk. Masya Allah. Oke, Bunda Maimunah boleh dijaprikan ke kakak. Sudah pegang nomor admin? Kak Fitriani sudah. Iya, benar. Ya, Hmm. jadi ini sekalian pengumuman ya Ayah Bunda untuk nomor admin MIM itu sekarang sudah dipegang Kak Fitriani ya. Kak Fitriani. Yang 089601195493. Nah, itu nanti Bunda Maimunah di chat aja ya Kak Fitrianinya ya untuk mengirim foto. Nanti fotonya akan dimasuk ke dalam flyer seperti yang malam ini. Seperti Bunda Isti dan Bunda Helvi tadi. Oke, sudah dapat satu Oke. orang. Satu orang lagi. Sean, Bunda Munah. Satu orang lagi. Siapa yang mau? Bayangin Ayah Bunda dengan tadabur ataupun sharing satu ayat aja dan itu menjadi pemecah masalah bagi orang lain, insya Allah mengalir pahala jariahnya. Jadi diniatkan untuk sharing dan menjadi pahala jariah gitu ya. Oke, ada lagi? Satu orang? Satu orang lagi boleh. Bapak-bapak juga boleh. Ini harusnya satu ikhwan, satu akhwat. Nggak ada? Atau akhwat juga boleh. Ini kayaknya kemarin minggu lalu ada yang berjanji deh mau minggu depannya lagi Mbak Siti siapa ya itu ya? Aduh, lupa lagi dicatat. Siapa yang mau? Bentar ya, coba Siti lihat dulu. Ini kayaknya harus. Ini bunda-bunda nih sebenarnya bukan nggak mau, tapi malu. Bunda Uti mau nggak minggu depan? Bunda Uti yang kamarnya pink, kerudungnya pink. Pink apa merah ya itu, Bun? Oke, Bunda Uti, mau nggak? Satu ayat aja, malu ya. Oke, sip. Nanti insya Allah ada satu orang lagi. Karena kita sudah dapat sebenarnya dari minggu lalu ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ayah Bunda untuk malam ini. Terima kasih juga wabil khusus kepada Bunda Helvi dan juga Bunda Isti. Semoga menjadi pahala jariah, menjadi wasilah penebus dosa masa lalu, mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tua bunda-bunda semuanya ya. Terima kasih sudah sharing. Nah, semoga ini dilanjutkan, maksudnya di-sharingkan juga di luar kajian meme juga boleh gitu ya. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk hari ini adalah jus 30 ya. Bunda-bunda semuanya untuk one day one jus kita. Nah, kebetulan malam ini harusnya kita hot meal Quran. Oke. Nah, karena malam ini adalah hot meal Quran, maka sebelum menutup dari Siti kita sama-sama membaca doa hataman Quran dulu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma zakirna minhum Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Senang sekali bertemu bunda-bunda di setiap Senin gitu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di Senin depan dengan materi yang beda juga ya. Nah, ini untuk yang terlambat, insya Allah rekamannya akan di-share di YouTube MIM Indonesia. Jadi jangan lupa di-subscribe. Nah, di situ juga banyak materi-materi yang sudah disampaikan di Zoom silaturahmi di minggu lalu. Oke.
Insya Allah besok kita mulai lagi juz 1. Jadi bagi yang kemarin tertinggal gitu ya, baru ngikut dari juz pertengahan, nah itu besok kita start lagi. Kita mulai dari nol ya gitu kalau kata abang-abang pom bensin mah ya. Mulai dari nol. Besok dimulai dari juz 1. Nah jadi inilah waktunya. Insya Allah 1 bulan istiqomah akan hatam gitu. Nah mungkin ada juga beberapa dari ayah bunda yang belum pernah hatam Quran seumur hidup. Nah, ini ayo diazamkan besok ikutan bareng-bareng. Karena ngaji sendiri itu mungkin kalau nggak terbiasa akan berat. Nah, jadi ini kita ngajinya sama-sama. Dipecah. Satu juz ada 10 lembar. Setiap sholat fardu itu 2 lembar. Kalau berat langsung 2 lembar sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Pun tadi oleh-oleh dari Siti. La ilaha illallah Malikul Hakul Mubin. Nih ya, Siti mau share. Kayaknya Kak Fitriani sudah share ya. Nih, sebelum ditutup, kita bacakan lagi ini nih. Oh, pakai ini ya. Sebentar. Ini nih. Masya Allah, Kak Fitriani sudah buat luar biasa ya. Kita doakan Kak Fitriani, semoga Allah berikan jodoh di waktu yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Ada yang cowok gitu ya. Nah, boleh kita taarufkan mereka. Nih, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. 3 kali, sekali lagi, 2 kali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk melakukan amalan itu minimal 100 kali dalam 1 hari ya. Nah itu insya Allah ringan kalau kita pecah-pecah setiap sholat fardu itu 20 aja. Lagi naik motor la ilaha illallah gitu. Terus naik nyetir mobil la ilaha sambil masak la ilaha, insya Allah masakannya enak gitu ya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih ya bunda semuanya. Semoga Allah izinkan kita semua berkumpul di surga Firdausnya bersama Rasulullah. Ustazah, artinya Sallallahu tadi alaihi belum wasallam. sempat nulis, Ustazah. Oh Artinya iya. tadi Oh tadi sebentar belum ya. sempat foto. Ini oh ya di screenshot ya. Iya, siap. Nih sebentar. Ini nanti bisa dilihat. Nanti insya Allah akan share juga ya di mana namanya, di grup-grup gitu. Oke, silakan di screenshot. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Semoga Allah menjaga silaturahmi ini sampai ke surga. Semoga Allah jadikan silaturahmi ini menjadi wasilah pengugur dosa di masa lalu, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita semuanya, menjadi wasilah Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, keistiqomahan, dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Siti izin tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.